Tubuh wanita ini gemetar dan seketika mual saat akan berpidato di depan teman-temannya. Alhasil Aninda pun semakin sering dikucilkan oleh semua anak di sekolahnya. Aninda adalah seorang anak yatim yang tinggal bersama ibunya di sebuah rumah yang sangat unik. Namun sampai saat ini, tidak ada yang tahu kalau Aninda adalah seorang putri kerajaan. Bahkan Aninda sendiri pun tidak tahu kalau dia putri raja. Sebab keluarga merahasiakan itu darinya sebagai anak yang tak terpandang. Aninda hanya bisa berkhayal kalau kelak ia bisa berpacaran seperti siswa lainnya. Namun walaupun Aninda sering mendapat perlakuan buruk dari siswa lain, ia tak peduli dan tetap menjalankan hal yang disukainya di sekolah, mulai dari bermain drum band dan jadi paduan suara. Namun hari ini Aninda mendapat pesan dari ibunya bahwa neneknya ingin bertemu, tepatnya nenek dari keluarga ayahnya. Aninda bingung mengapa neneknya datang jauh-jauh dari Eropa. Hanya untuk bertemu dengannya, ia pun datang ke alamat yang diberikan, dan Aninda sangat terkejut melihat tempat tinggal neneknya sangat dijaga ketat oleh petugas keamanan. Saat masuk, Aninda langsung disambut oleh seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai sekretaris neneknya. Begitu sang nenek menemui Aninda, suasana sebenarnya cukup canggung karena Aninda sebenarnya tidak begitu dekat dengan neneknya. Aninda langsung diberikan sebuah kalung, tinggalan neneknya yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Ternyata tujuan utama nenek Aninda datang ke sini adalah untuk menyampaikan bahwa seharusnya ayah Aninda yang sudah meninggal akan mewariskan tahta sebagai raja di negara Genovia. Saat ini tahta kerajaan dipegang oleh neneknya, dan karena ayahnya sudah meninggal, maka secara sah, Aninda adalah penerus pemegang tahta kerajaan. Tentu saja Aninda kaget mendengarnya, dan langsung kabur begitu saja. Bahkan ia sempat menyatakan penolakan untuk dijadikan. Dan, sebagai putri raja, Aninda langsung pulang ke rumahnya, dan ibunya baru mengatakan yang sejujurnya, bahwa ayah Aninda adalah sebenarnya penerus tahta kerajaan, dan mereka sengaja merahasiakan semua kenyataan ini agar Aninda bisa menjalani kehidupan anak-anak dengan normal, dan orang tua Aninda merasa sekarang ia sudah cukup dewasa untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Besoknya Ratu Genovia ini kembali menemui cucunya dan memberikan waktu 3 minggu pada Aninda untuk memutuskan. Namun menjelang Aninda membuat keputusan akan menerima tahta ini atau tidak, Aninda tetap harus datang ke rumah neneknya untuk belajar menjadi ratu yang baik itu seperti apa. Tak hanya itu, neneknya juga mengutus seorang pengawal pribadi untuk Aninda. Tugasnya adalah memastikan keselamatan Aninda selama sekolah. Tentu saja Aninda tidak biasa pergi sekolah naik mobil limosin seperti ini. Joe menjelaskan kepada Aninda bahwa jangan terlalu canggung dengannya. Bahkan Joe juga bersedia untuk jemput sahabat Aninda yang biasa pergi sekolah dengannya. Tentu saja Lily bingung apa yang sudah terjadi dengan Aninda. Bahkan Aninda juga tidak mau diantar sampai depan sekolah karena Aninda harus merahasiakan statusnya yang merupakan penerus tahta kerajaan, maka di sekolah ia harus tetap bersikap seperti biasa. Dan tentu saja kebiasaannya hanya membuat masalah. Sampai diejek teman-temannya setiap hari, namun walaupun begitu, Aninda masih mempunyai satu orang teman lain, yaitu abangnya Lily. Michael bekerja di sebuah bengkel, dan saat ini sedang berusaha memperbaiki mobil rongsok milik ayah Aninda. Setelah menjalani harinya sebagai siswa sekolahan, mulai sekarang Aninda harus datang ke rumah neneknya dan belajar minimal satu hal baru untuk memperbaiki dirinya agar bisa menjadi putri raja yang baik. Pelajaran pertama, neneknya mengajarkan cara bagaimana seorang putri raja dan berjalan dengan baik. Namun bukannya belajar dengan serius, Aninda malah mengejek neneknya. Aninda pun sempat meragukan dirinya. Apakah pantas menjadi seorang putri raja? Bahkan duduk dengan anggun saja dia tidak bisa, sepertinya. Ini juga akan menjadi sangat berat bagi nenek Aninda. Sebab, jika Kak Aninda gagal menjadi putri yang baik, tahta kerajaan akan diberikan kepada keluarga lain. Lily pun mulai merasa curiga karena Aninda belakangan ini terlalu sibuk. Setelah pulang sekolah, tubuh wanita ini harus sampai diikat di kursi untuk membiasakan dirinya. Makan dengan anggun, lalu Aninda juga diminta untuk berdansa. Namun tariannya malah sangat aneh dan tidak elegan. Sehingga neneknya juga harus mengajarkan bagaimana cara ratu kerajaan berdansa. Aninda yang sebenarnya sangat cupu dan sangat tak terpandang ini harus menerima kenyataan bahwa sebenarnya dia adalah calon ratu kerajaan di negara Genovia. Ia juga harus mengubah caranya berpakaian saat ke sekolah. Neneknya juga sudah melarang Aninda menggunakan kaos kaki yang biasa. Neneknya yang juga merupakan seorang ratu memanggil penata rambut terbaik di kota ini untuk mempermak penampilan Aninda. Saking tak terpandangnya Aninda ini, pria ini pun sempat tak melihat keberadaannya.
begitu tahu bahwa Aninda lah calon ratu di negara Genovia. Penata rambut ini pun langsung menjalankan tugasnya, namun baru saja menyisir rambut. Aninda sisirnya langsung patah. Makeover terpenting. Aninda harus membuang kacamatanya, alisnya harus dicukur, dan rambutnya diberikan perawatan yang tak biasa. Gitu. Aninda melihat perubahan dirinya, ia benar-benar sangat tak menyangka bahwa ia secantik ini. Para sahabat Aninda juga sempat syok melihat perubahannya. Michael benar-benar terpesona, dan Lily malah memberikan respon yang kurang menyenangkan. Sepanjang jalan Lily terus mengomentari keputusan Aninda mengubah penampilannya ini. Namun demi menjaga persahabatannya, Aninda pun terpaksa harus memberitahukan Lily rahasianya. Rahasia besar yang sebenarnya tak boleh diceritakan kepada siapapun, bahwa Aninda adalah putri raja. Tentu saja Aninda meminta Lily menjaga rahasia ini. Aninda juga awalnya berusaha menutupi perubahannya, namun di dalam kelas tidak boleh memakai topi. Seketika satu kelas pun menjadi heboh. Aninda terus-terusan diberikan buku teori tentang menjadi seorang putri raja, dan hari ini materi baru untuk Aninda adalah bagaimana cara memberikan lambaian yang baik dari dalam mobil, belajar menjadi seorang ratu, benar-benar membuat Aninda tertekan, sehingga saat bersama ibu kandungnya, ia ingin menjadi dirinya sendiri. Namun keesokan harinya, setelah memberitahukan rahasianya kepada Lily kemarin, sekolah mereka mendadak ramai dan banyak wartawan. Ternyata keramaian ini terjadi karena semua orang menantikan kedatangan Aninda. Semua media sudah tahu kalau Aninda adalah calon ratu kerajaan Genovia. Tentu saja, Aninda curiga kalau Lily yang sudah menyebarkan berita ini, sebab hanya Lily yang tahu rahasianya. Namun nenek Aninda mengatakan bahwa kekacauan ini bukan salah Aninda, sebab penata rambut inilah yang sudah membocorkan ke media bahwa ia baru saja menata rambut putri raja demi meningkatkan reputasi dan sekedar cari sensasi. Waktu untuk Aninda membuat keputusan apakah ia akan menerima tahta sebagai ratu penerus semakin dekat, dan sampai sekarang ia masih bingung mau menerima tahta itu atau tidak. Namun Aninda harus melupakan itu sejenak, sebab malam ini ia mau tak mau harus ikut makan malam bersama-sama tamu kerajaan. Ini adalah pertama kali bagi Aninda menunjukkan dirinya sebagai cucu seorang ratu di depan pejabat-pejabat lainnya, sebagai seorang penerus tahta kerajaan. Tentu saja Aninda harus menunjukkan sikap terbaiknya. Tapi belum apa-apa, Aninda sudah hampir membuat orang di sebelahnya terbakar. Aninda pun sempat mendapat peringatan pertama dari neneknya. Sajian makan malam pun dimulai dengan es krim yang sangat dingin, namun Aninda malah memasukkannya dengan sangat banyak ke mulutnya, sampai membuatnya tak bisa berbicara. Karena tak mau membiarkan Aninda malu sendirian, tamu lain malah mengikutinya, sampai ada yang mengejek mereka seperti kera. Lalu saat ada seorang tamu akan menyampaikan sesuatu, dan Aninda berniat memberikan peringatan, ia malah memecahkan gelas. Masalah tidak hanya sampai di situ, karena tidak biasa makan buah, menggunakan pisau dan gar, ia malah menjatuhkan sebutir anggur dan membuat orang lain tersandung tubuhnya. Situasi pun semakin kacau. Untunglah para tamu malah merespon ini semua dengan santai dan tertawa bersama Aninda. Benar-benar sangat malu dengan dirinya sendiri kali ini. Namun untunglah setelah selesai acara makan malam kemarin, neneknya tidak terlihat kecewa dan masih yakin bahwa Aninda bisa menjadi penerus tahta kerajaan. Bahkan neneknya sudah membatalkan semua jadwalnya agar bisa pergi berdua saja bersama Aninda hari ini. Wanita yang sangat aneh dan cupu, di sekolah ini sering sekali melakukan hal konyol, sampai membuatnya sering sekali diperlakukan buruk oleh semua orang, namun tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya Aninda adalah calon penerus pemegang tahta kerajaan di negara Genovia neneknya, yang sekarang masih menjadi seorang ratu, berikan banyak pelajaran kepada Aninda tentang cara menjadi ratu yang baik. Bahkan penampilannya kini sudah berubah drastis, dan semua orang sudah tahu kalau Aninda seorang ratu, karena rahasianya sudah terlanjur terbongkar. Namun pada hari ini, neneknya ingin memberikan waktu bagi Aninda bersantai sejenak, dan Aninda ternyata mengajak neneknya untuk menjadi rakyat biasa. Hari ini, mereka bermain bersama di supermarket dan foto bersama di photobox. Namun di tengah kebersamaan ini, neneknya sempat berkata bahwa sebenarnya ayah Aninda yang sudah meninggal dunia sempat mengatakan bahwa kelak Aninda bisa menjadi ratu yang baik, namun Aninda juga masih belum yakin apakah ia akan mengambil tahta ini saat akan pulang bersama neneknya. Aninda harus melewati tanjakan yang begitu curam, dan ternyata Aninda masih belum mahir, sampai mobilnya mundur sendiri dan menghantam sebuah tren.
Aninda dijatuhi hukuman karena mengemudi tanpa SIM dan neneknya dibebaskan karena mendapat perlindungan diplomatik. Namun tentu saja nenek Aninda tidak akan membiarkan cucunya tertangkap. Sehingga nenek Aninda malah berpura-pura ingin memberikan penghargaan dari kerajaan kepada dua polisi ini. Walaupun gelar dan penghargaan yang diberikan, nenek Aninda mengada-ngada dan baru saja dibuatnya sendiri, sekarang ternyata kedua polisi ini percaya begitu saja. Karena merasa tersanjung, mereka pun dibebaskan. Bahkan sampai diantar pulang. Ternyata polisi ini haus sekali dengan pujian. Karena kini semua orang tahu bahwa Aninda adalah seorang putri raja. Kehidupannya berubah drastis. Bahkan cowok yang disukai Aninda dan selama ini mengabaikannya, mendadak menjadi sangat baik dan mengajak Aninda kencan. Aninda juga sampai menceritakan kepada ibu punya ajakan kencan itu. Tapi ibunya sempat memberikan peringatan, jangan mudah percaya, namun Aninda tetap menerima kencan yang mereka janjikan di pesta pantai sekolah. Namun saat para siswa sedang berdansa, tim media malah datang menggunakan helikopter sampai membuat Aninda merasa risih dan bersembunyi bersama pria yang disukainya itu. Saat situasi sudah dikira aman, mereka pun akan keluar. Dan ternyata para wartawan masih sangat ramai. Pria ini malah mengambil kesempatan ini dan bertindak berlebihan kepada Aninda. Saat Aninda mencoba kabur, para teman sekolahnya yang berpura-pura baik kepadanya malah mempermalukan Aninda juga di depan media. Neneknya merasa sangat marah dan mempertanyakan, mengapa Aninda tidak sadar kalau pria yang disukainya hanya sekedar memanfaatkan Aninda untuk ketenaran? Karena Aninda sudah benar-benar dipermalukan, ia pun ingin melupakan semua tujuannya untuk menjadi ratu kerajaan di Genovia. Ia juga menyempatkan diri untuk membalas dendam kepada orang yang sudah mempermalukannya. Saat bertemu kembali dengan neneknya, Aninda berkata, ia akan hadir dalam acara kemerdekaan Genovia dan bersedia menjadi penerus ratu. Namun saat neneknya mengatakan bahwa pengawalnya akan menjemputnya, Aninda malah menolak dan mengatakan akan pergi sendiri. Ternyata Aninda berbohong kepada neneknya, dan ia ingin kabur dan meninggalkan semua hal yang terkait dengan kerajaan, tapi Aninda sempat menjatuhkan surat dari ayahnya yang sudah meninggal. Setelah Aninda membaca surat itu seketika, ia malah berubah pikiran. Pesan dari ayahnya benar-benar meyakinkan bahwa Aninda akan bisa menjadi penerus tahta kerajaan. Sementara itu, di istana nenek Aninda, sudah tahu kalau Aninda akan kabur dan akan segera memberikan pengumuman bahwa tahta kerajaan akan diserahkan kepada keluarga lain. Namun sepertinya Aninda sudah benar-benar berubah pikiran dan akan menyusul ke istana walau harus hujan-hujanan, namun mobilnya malah mogok. Untunglah ada pengawal. Aninda yang sadar ada yang tidak beres dan mencari Aninda. Aninda yang sudah pasrah di hujan akhirnya ditemukan. Ratu sudah naik ke atas mimbar dan akan memberikan pengumuman resmi bahwa Aninda menolak meneruskan tahta. Namun saat Aninda sudah tiba, tak peduli dengan penampilan, Aninda memberikan pengumuman resmi bahwa ia tidak akan lagi takut, ia tidak akan lagi cemas, dan ia mau tumbuh bersama warga Genovia sebagai seorang putri. Kini sebagai calon penerus ratu, Aninda akan dikenal sebagai Princess Genovia. Malam ini pun juga, Aninda akhirnya bertemu dengan pria yang tulus kepadanya. Selama ini Aninda juga akan mulai menulis semua cerita kehidupannya di buku. Cerita film ini pun selesai. Sampai bertemu di cerita film berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Terima kasih.